Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan umur yang panjang dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ansolo mau ulang kaji kita patang ayat 47. Kini sampai 8 surah Ali Imran. Kapatang cerita tentang kekhawatiran daripada Maryam. Kok bisa bo punya anak sementara bo tak punya suami, tak dulu pernah disentuh di laki-laki lain. Diberikan penegasan hal demikian itu menjadikan anak tanpa bapa itu adalah Allah yang berkehendak. Kalau Allah nak berkehendak, tak ada yang mustahil. Dikunci dengan kata idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak, tak ada orang yang bisa menghalangi dah. Jadi la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada orang yang akan mencegah kalau Allah bagi. Tak ada lo bisa orang akan bagi kalau Allah akan mencegah. Itu kunci. Lalu di ayat 46 wa nu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Kata Allah Ta'ala, wa nu'allimuhu, kami mengajarkannya. Isa itu ada diajarkan kau langsung anak kau tadi kau dan anak kau leko. Jadi berurutan sekali. Kau keluarga Imran kau termasuk keluarga panutan. Imran punya anak Maryam yang solehah, kemudian punya cucu seorang Rasulullah. Sekurang-kurangnya 3 kate itu generasi yang baik, ke bawah generasi yang baik dulu. Jadi termasuk keluarga Nabi Ibrahim. Kan dari pembahasan waktu sebelumnya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi dipilih oleh Allah Ta'ala Nabi Adam, dia orang pertama tu. Nabi Nuh, dia karena satu generasi lah punah, dia karena yebah dimulai lo dari Nuh dah masa bui keluarga ada. Karena ada catatan rekam jejak keluarganya yang punya trouble lah, seperti anaknya Kanaan, istrinya. Kalau Nabi Adam ada lo catatannya anaknya Qabil yang membunuh adiknya si Habil. Jadi di antara keluarga itu ternyata ada yang punya masalah. Kalau Imran masuk Nabi Ibrahim punya rekam jejak yang bagus. Beliau punya anaknya pun Nabi dan Rasulullah. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail anak dari Siti Hajar, Nabi Ishak anak dari Siti Sarah, sampai ke keturunannya ke Nabi Muhammad. Kalau nasab Nabi Muhammad itu jalure ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Nabi Isa, beliau ini diberikan
keahlian atau diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wa nu'allimuhul kitab, diajarkan pula kitab, termasuk khat. Jadi belajar kitab termasuk menulis khat. Jadi khat itu kata-kata kaligrafi. Kok khat bahasa Arab itu berarti penulisan. Jadi ajak tulisannya, menulisnya mantap lo membaca. Lalu wal hikmah, diajarkan pula di Allah Ta'ala Nabi Isa ko. Kalau diajarkan berarti dia punya ilmu. Karena ilmu itu karena ada yang mengajarkan. Aba guru. Jadi Nabi Isa diberikan ilmu di Allah Ta'ala, diajarkan, dan namun datang saja, tetapi melalui lewat baraja. Jadi mangko kadape ilmu kalau seandainya baraja. Mangko di dalam ungkapan para ulama, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu adalah dipelajari. Jadi itu 3 kata kunci dalam kajian akhlak, termasuk dalam ilmu baraja. Al-ilmu bit-ta'allum, dapatnya kaji, dapatnya ilmu dek karena baraja. Mangko Nabi Musa termasuk nabi yang hebat, nabi yang cerdas, nabi yang alim. Tetapi ketika terkhatar di dalam dirinya dengan kealimannya, dengan banyaknya ilmunya, aduh taraso agak ongeh seketik. Istilahnya lambo dan setiang di negeri ko begitu. Ada dona lain. Kalaulah meraso menyebutkan diri lah ikolonan hebat, ikolonan alim, ikolonan malin, langsung ditegur di Allah Ta'ala. Ndak engkau dan alim, ndak ado dan alim mana do. Dan dapat engkau nama dan engkau pelajari. Segala ndak engkau pelajari ndak dapat engkau do. Ya tu nak. Dan dapat dewa sedangkan lain wak pelajari je lain ndak dapat dewa. Lupa wak. Bara sebanyak wak pelajari. Ndak kasar dua dapat dia jadi guru 5 dapat cie kadang-kadang umpang lo. Sementara Nabi Musa sempat di dalam surah Al-Kahfi itu memang pada akhirnya pokoknya dalam suatu riwayat di dalam Al-Quran ada dijelaskan di dalam beberapa riwayat Nabi Musa ditegur, disuruh baraja. Kasihan Nabi Musa baraja. Nabi Musa baraja kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir. Jadi di dalam itu dijelaskan li anna ziyadatal ilmi matlubah. Itu kata kunci itu. Teguran kepada Nabi Musa li anna ziyadatal ilmi matlubah. Ditegur Musa, ado dah lebih hebat dari engkau. Ado dah nyo pelajari, dah tidak engkau pelajari, dapat dah nyo nak dapat engkau dah. Ado nyo mendapatkan ilmu, dah engkau nak dapat. Baca ruwelai. Ya Allah, minta maaf ambo bahas supaya mu bisa baraja, bisa mu menurinya. Dikatakanlah li anna ziyadatal ilmi matlubah. Sesungguhnya bertambahnya ilmu, bertambahnya kaji itu kalau lain dituntui. Jadi matlubah itu dituntui pas awak dicari, dituri guru. Di guru, ditamui guru di sini. Jadi al ilmu bit ta'allum, dapatnya ilmu baraja. Kemudian wal barakatu bil khidmah. Barakah itu dapat kalau awak berkhidmat. Bahasa awak kalau orang pesantren mengajian dapat dok barakat kaji tu kalau awak lain mengabdi lu awak. Mengabdi tu bahasa awak itu maja. Sudah awak baraja belah dapat awak pelajari itu, kemudian berkhidmat awak, mengabdi awak, maja awak takkan disuruh kau nak buat kau jadi guru tua lah nak buat.
lah pandai nawa baca Quran lah kadang lo lah SD lo lah SMP jadi guru tua ayo lo berbagi ilmu kepada dia. Kemudian wan naf'u biridal masyayikh, dapat dewa manfaatnya dengan adanya keridaan dari guru. Jadi mengkoi ndak bawa buat tu doh keridaan dari guru itu supaya kaji awak tu bermanfaat ke diri awak. Kemudian ilmu awak tu bermanfaat untuk orang. Nyo dulu ilmu dan pelajaran tak bermanfaat, kadang berjadi laknat baginya. Wah nak balan ada, lah tapi ilmu menjadi sombong, salah guna kadang-kadang. Abang kue ada keridaan guru, redo guru, sayang guru, sandang hati guru, abang kue bermanfaat. Bangko dapatlah undang-undang dari orang tua awak, itu disampaikan dalam mulut itu ada itu. Permintaan jo barakai mulut Nabi, pene ku anak dan sadang baraja jo mengaji, ko guru maja bersadang hati, anak na baraja walau bertandang hati, dapat sagalona di kanda hati. Sagalona dicitu-citukan di hati, dapat na itu. Atu indahlah kamu jadi presiden, sakurang jadi menteri. Indahlah jadi gubernur, sakurang jadi bupati. Indahlah kan jadi tentara, sakurang jadi polisi. Indahlah kan jadi cabai, sakurang menjadi wali negeri. Indahlah kan menjadi tuanku, sakurang menjadi labai negeri. Kan tak tulis istilah. Jadi ada keridaan, kerelaan, kesenangan. Yo istilahnya lah diizinkan de guru. Kambanglah kaji ko, kami ajakkanlah biai. Kemudian berdakwahlah. Kok cie dan ajar ni guru tuntut di kambang bertambah dua. Kok dua kemudian berkembang bisa lo menjadi berkembang. Mengkue di dalam ilmu akhlak seperti sejarah Syekh Burhanuddin, kesayangan guru tu. Kalau bahasa awak dalam sejarah tu ternyata Syekh Burhanuddin pun tak banyak mana lo baraja tak bukur. Tak baraja mana yo. Tapi istilahnya nak baraja dalam lokal-lokal tu dok. Dah tapi boleh penyakit dia. Berapa mau gada? Jadi Syekh Burhanuddin itu beliau tu mengabdi di rumah guru Syekh Abdul Rauf. Maururi anulah. Maururi Mauri anak Mauri tarana bahkan ketika jatuh anu guru ego anu betul sampai sandah anu betul jadam anu betul tambah kau itu awak tidak perokok dah tentu istilah jatuh ke kolam belumur anu mau kolam takar belakang lah tapi sini safety tank. Dah ada berfikir-fikir ulang dah. Dah ada berfikir-fikir panjang dah. Karena kepatuhan kepada guru. Aku ilmu ya. Kalau orang awak kini kau baik tuentong sudah tak aku awak bugi kaya kau panjang ada kaya kau baik tuentong. Dek Syekh Burhanuddin dah ada mencilam je ke dalam seli. Dapat sekali. Guru nak dobu yang Syekh Abdul Rauf nak dobu nyebut atas aku nanti dapat kaji do. Nak do lah menyampai tak tu do. Tapi lah nampak bibit-bibit Ambo menjadi saksi tak buya kerajaan itu. Beliau itu memang dapat sayang buya. Beliau ketika masih santri mambi trompa buya, berjalan buya, hanya meletakkan trompa buya di muka. Membimbing mengiring nampak nama nak menjadi anu tu dari awal lah nampak sebegitu anunya dapat dari beliau jadi kan nampak sekali ternyata beliau yang jadi khalifah tu kami istilahnya tak bara tahunnya beda tu nampak dapat sayang guru tu
ambil minumnya, ambil nikonya. Kalau bagi orang nu benar gaya mah kan bahasa anak kini ke. Sesalahnya gaya mah itu nak buat gitu itu panggilan jiwa, panggilan hati, kontak batin itu. Nampak sekali. Berarti kini kalau bisa disimpulan tando-tando bijo ko kakak tumbuhan nampak dari ketiknya itulah mulai raso ko lah tak bangun. Manu bang kalau jalan buya bos susunan buya lo letak ni ko kita median tan, kemudian aye, kemudian trompa itu bau lurian kamu ko tak di Jawa kan tak tu. Di Jawa tu memang banyak tradisi tak tu kalau anak-anak awak tak kini agak payah tak agak baretong agak baretong baca jari mangau ada mau ikut. Kalau sebelumnya kitab kalau pelajari kitab Ta'limul Muta'allim banyak di situ tentang keberkahan dari guru tersebut dari awak belajar. Mungkin di dalam kaji tarikat 3 yang dicari. Barakat dari guru, syafaat dari Nabi, rahmat dari Allah. Kau barakat. Jadi ada keridhaan guru. Wak balik kemari balik. Kamu tadi cerita itu cerita Nabi Musa tadi ya. Jadi Musa ditegur kemudian disuruh beranjak kepada Nabi Khidir. Apa kesimpulannya dewa? Bahwa memang dak ada di dalam diri awak ko marasu bahwa awak yang paling hebat. Kan pembahasan awak petang. Iblis itu dia adalah ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli ibadah. Ayo kaji deh. Tahu deh, dak doge iblis kau syirik kepada Tuhan. Tapi karena ada satu sifat sombong yang ada di dalam jiwa iblis, pada akhirnya iblis terusir. Ayah membuat sombong iblis itu. Dek karenanya merasa lebih baik, merasa lebih hebat, dak mau sujudkan Nabi Adam. Kan itu aja tuh. Jadi bagi awak kalau ada dalam diri awak nak lebih hebat, awak nak lebih malin, awak nak lebih taat, merendahkan orang lain. Kalau lah ada tak Tuhan, awak ahli ibadah mana lah masuk menjadi kelompok iblis. Jadi dia iblis kau nak para luna orang kau menjadi pengikutnya ikut bawa organ-organ, bawa joget, nak para luna dia tak tuduh. Sombongnya dia itulah menjadi anggota itu mah. Awak tidak merasa menjadi anggota iblis, tapi perilaku awak lah bahagian dari anggota iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka diajarkan awak tentang bahas supaya awak merasa bahwa semua kau adalah dari Allah. Kan malaikat, Ini orang pertama yang beribadah nyolong tidak dan jadi khalifah. Betul. Akan itulah. Dan tasabih di dalam Al-Quran mana dulu jin pada manusia? Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Abak dari jin ku pilih. Komandan-komandan kasadue dari komandan dari malaikat lainnya sadue itu. Abak ganti itulah. Maka yang malaikat dengan kerendahan hatinya ketika agak berkomentar tentang penjadian Adam sebagai khalifah, sadarlah diuji nak dapat, ditanya nak tajawe, ajawe elai subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, dak do ilmu kami dah tentang iko kecuali ada yang kau ajarkan kepada kami. Dek karena iko lo yang kau ajarkan ke kami lai, yo nak tahu kami dah. Dan tahu kami adalah ada yang kau ajarkan kepada kami. Itu malaikat. Jadi malaikat merasakan bahwa memang ilmu dan dapat itu ilmu setelah diajarkan Allah. Dah serba tahu dah. Dan menyadari malaikat itu engkau yang maha tahu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha mengetahui ya Allah.
Masuk awak ke dalam salah satu sifat 20. Sifat maknawiyah, iaitunya alim. Arti alim, Allah yang maha tahu. Kalaulah yakin awak manuduan faham bahwa Allah yang maha tahu, berarti awak ko nak kasadu awak tahu tu. Terbatas. Iya cie pokoknya nak ada dan serba bisa orang kodoh. Mangko dek kano keterbatasan manusia babagi cie dek lawihnya ilmu tu engkau sepinji yo tak katu nak dapat dia jodoh bertanya kepada orang dan ahli kalau nak dapat ahli kau bertanya lo ke ahli yang lain. Dak ada orang dan serba bisa doh. Dak ada orang dan serba tahu. Tu. Kalau mencari lo ke sejarah Nabi Muhammad dengan malaikat ketika Isra Mi'raj, kan ditanya, atadri aina salaita ya Muhammad? Li tahu engkau di mana kau salat tadi Nabi Muhammad? Kalau secara substansi, kalau nasabana hakikatnya, mana tahu Nabi Muhammad? Tetapi secara adab dijawab oleh Nabi Muhammad, la adri. Nak tahu ang bodoh, adabnya baguru. Baguru kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril bertanya, dijawab nak tahu ang bodoh. Malaikat guru dari Nabi Muhammad memberikan penjelasan. Engkau berada di Thaibah, engkau berada di sini. Takah tu pendekatannya. Dan kini di dalam Al-Quran pun disebutkan wa nu'allimuhul kitaba wal hikmah. Nabi Isa diberikan ilmu sebagai bekal. Jadi menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi guru itu memang harus ada bekal keilmuan, ada kompetensi. Jadi tak sabarang-sabarang menjadi nabi itu. Inilah punya kecil orang kini lah punya instrumen, lah punya kompetensi, lah punya keahlian, ada ilmu. Diajarkan ilmunya dari Allah Taala. Dia diajarkan dari Allah Taala tahu tentang kitab. Pandai lo tahu dengan khat wal hikmah, tahu lo dengan hikmah kebijaksanaan. Tadi ayat yang awak bacakan surah Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Itu tentang hikmah lo ayat yang kita baca tadi. Sungguh kami berikan, kami datangkan kepada Luqman itu tentang hikmah. Jadi hikmah itu pun berbeda dengan orang yang hebat. Ada orang yang alim menjadi ulama, menjadi ahli hikmah, itu lebih dalam lo lagi, lebih tinggi lo lagi. Di dalam berdakwah pun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau awak menyeru manusia, mengajak manusia, berdakwah kepada manusia menuju Allah, itu yang sebaik-baiknya adalah dengan hikmah. Bijaksana. Ada bijaksana kok menempatkan sesuatu pada tampiknya. Jadi guru-guru tu, buya-buya waktu dalam memberikan pernyataan-pernyataan itu sesuai dengan kecorak situasi dan kondisi. Apakah terkait dengan hukum sesuai dengan situasi dan kondisinya? Ada hukum yang harus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kan pernah Nabi ditanya, wahai Rasul, aku nak wudu, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, di bulan puasa di siang Ramadan, boleh hamba maidu rumah hamba, macam maidu sawai ke? Kecil Rasul lah boleh dah. Tu datang lo dan tua, ya Rasul, boleh hamba maidu rumah hamba boleh aja. Bah tu berbeda tu. Cie tua, cie muda. Kalau nak muda bah, mereka disosok lah lain kau. Jadi kan diketahui konteksnya, situasinya dan objeknya. Kalau nak muda, dah bisa ada peluang takah tudo berlanjut beko.
Ado tingkatannya karena situasinya berbeda. Gejolak jiwa nafsunya masih masih bergelora lah. Dia pemantik pemancing dia tentu berlanjut kepada tahapan-tahapan berikutnya. Sementara itu dilarang. Walaupun ada dulu cerita yang viral kini kan, cerita apa nama menantu soal menantu ke semua mertua kan lagi viral gitu mah. Nah ada dia kirain dua kirain dia berdasarkan chat itu di bulan puasa guys, di siang Ramadan guys. Agak itu lah. Padahal nanti siang Ramadan tuh dan dua nak tanggung bari kafarat itu. Ayo kafarat itu mah. Maksud awak kafarat itu mah. Dua-dua je lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yo taka-taka awak manusia ku macam-macam lah. Di siang Ramadan itu si cerita berdasarkan chat kecil anak nama anak si Risma nama mana tahu tentu menjadi pembelajaran lo di awak karena memang aneh-aneh kejadian kini. Tak tertutup kemungkinan taka-taka awak yang manusia aku banyak lo nak aneh perilaku awak beko. Abang kue di kana-kana aja tari dulu langkahnya supaya tak kana aja awak jadi diri awak ingat tari Tuhan. Karena ketika awak buat salah tu tak dua lupa je Tuhan. Kalau masuk kaji berarti pada saat awak buat salah tu berarti tanggai iman awak. Sebab pada saat awak beriman tak mungkin awak melakukan itu. Abang kau melakukan itu dia akan lapih barang kau. Astagfirullah summa astagfirullah. Pamannya merekomendasikan memenangkan perempuan untuk menikah dengan pacar laki-laki. Pacarnya laki-laki. Oh. Dia suruhnya memenangkan perempuan untuk menikah dengan pacarnya. Yo. Untuk menutupi aibnya. Yo. Pacarnya laki-laki Ya LGBT kok kini termasuk awak Sumatera Barat kau ranking 5 di Indonesia. Memang bahasa awak dulu banyak Jawi kan. Lah sejak dulu tak balah do cerita-cerita kalau banyak di termasuk tampil-tampil lembaga pendidikan berasrama itu memang rawan berpotensi. Banyak kasus-kasus banyak cerita-cerita banyak dan terjadi. Maka memang ketahanan keluarga mendampingi itu perlu tampil curhat. Sebab memang ada teori korban berpotensi menjadi pelaku. Ketika dia menjadi korban, dia akan mencari mangsa baru oleh. Itulah macam-macam jadi peristiwa Nabi Lut sejak dulu tu lah ado alai tarwih sampai kini. Mengko hati-hati lah awak ko ado nak sukui ke laki-laki dan polisi. Sado bedo kini mah. Nak depan dia lo nak awak kasudahnya antah kok perilakunya mohon maaf Bapak Ibu. Dapatnya kabar di lembaga pendidikan. Mohon maaf orang yang hafal Al-Quran. Ya bukan orang yang hafal Al-Quran yang menjadi masalah. Tapi perilaku itu tidak terbatas kepada orangnya gitu. Ada mungkin di asrama. Ada terjadi yang informasi ketika camping je. Camping itu terjadinya. Ketika sekolah sanawiyah. Allah menjadi guru nyembangsa pula anak-anak. Itulah tantangan awak, tantangan bare peristiwa yang terjadi sama so. Jadi teori kehidupan kau, sejarah kau, ada terjadi dulu tu terjadinya siapa pelaku, siapa aktornya nama tukarnya. Namanya kadang-kadang batu tukar ini LGBT lah namanya, macam-macam lah namanya. Dan peristiwa-peristiwa itu berulang aja. Aktornya yang berbeda, tempatnya yang berbeda, namanya yang berbeda. Masalah narkoba itu saja dulu kado aja, khabar namanya.
pokoknya nama bawa-bawaan sejak dulu lah aduh. Alai kasus-kasus bari soal pembunuhan yolah aduh sejak dulu manusia pertama yang bunuh itu mah bari dia kakak. Ayo kasus-kasus ya. Nah, sejak dulu itulah aduh jadi tinggal menarik sejarah sebelumnya sehingga menjadi pembelajaran. Itulah berbagai peristiwa yang terjadi. Takkan beban berat dari Maryam contohnya barakah payahnya menjelaskan kepada orang tuh. Ini akan dinilai, akan diponis, akan dijudge sama orang sama seperti wanita-wanita jalanan yang kurang baik. Itu orang enggak sementara dah ada bangga-bangga. Kabar gembira ada dia ada melekatnya. Kau punya anak yam ya. Bapa punya anak coba nak lelaki ya doh. Kalau kini ada orang nak punya anak, macam ini punya anak nak lelaki. Malah nak lelaki. Nikah ni nak do je. Lelaki do. Ayo. Wa nu'allimuhul kitaba wal hikmah. Hikmah kan dia tadi. Jadi hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu agak mendalam tu lah meningkik karaso lah itu. Lah ada rasonyo, lah ada ahli ilmu psikologi itu. Jadi konteksnya takah dan muda aku kondisi. Kalau dan tua, dah bapa dan tua bangai lah. Tu ditentu kalau tua je muda aku tua muda aku tak ada bukan kok antara tua je muda doga. Kok muda lah agak terlontong, kok tua lu lah alun menalai. Masih rawan jor. Jadi dan Nabi Isa anak dari Maryam diajarkan kitab. Mangko mali dia ju kitab, tahu ju kitab ayat bara suri apa tentang apa. Jadi sebagai referensi sebagai rujukan membuat kebijakan. Ketika ditanya soal aku jawabannya berdasarkan surah aku kalau takah dewa aku Al-Quran surah aku ayat aku bercerita tentang aku. Tentu harus baraja diajarkan oleh guru dengan adanya ilmu yang diajarkan oleh guru dapat. Kemudian ada hikmah ketajaman rasa, ketajaman atau indera perasaan, naluri, kemudian kebijaksanaan sikap. Itu belajar tentang akhlak, belajar tentang kepribadian, belajar tentang tasawuf. Memang beda antara akhlak dengan tasawuf itu berbeda. Tetapi pada akhirnya memang ba'a mengantarkan orang bisa menjadi ahli hikmah. Maka Nabi Luqman itu kan hikmah, orang bijaksana. Ba'a bijaksana Luqman kau kan di dalam sejarah ada dicerituan. Ada masyarakat bertanya, macam mana lewat? Lewat ya. Jadi awak biar kunci. Jadi Nabi Isa diajarkan kitab, menulis kitab, kemudian hikmah, wat Taurat wal Injil. Ada Taurat, ada Injil. Kan Al-Quran lu ada dulu. Jadi Nabi Isa ternyata tidak sekedar Injil saja dia pelajari, tapi kitab Taurat, kitab terdahulu dia pelajari. Jadi Nabi Isa memang diberikan kitab Injil, tetapi untuk nyoba raja kitab Injil, nyoba raja pula kitab Taurat. Jadi yang sebelumnya lah nyoba pelajar pula kitab Taurat kasih hari kian ke Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Jadi ada kitab yang dipelajari dari Nabi Isa, iaitu ada kitab Taurat dan kitab Injil. Lah harilah jam 6 cukup lewat jam 6 10 minit. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.